Ya baik mirsa, kita membahas tentang panji hitam. Panji hitam, apa tuh ya panji hitam? Panji hitam, apakah itu? Oke, langsung aja kita saksikan tayangannya berikut ini. Panji hitam pasukan di akhir zaman. Salah satu tanda-tanda kiamat besar adalah datangnya Dajjal untuk menghancurkan dunia beserta isinya. Bisa kita bayangkan ketika itu, manusia dan segala apa yang ada di dunia akan hancur lebur dengan seketika, dan tidak ada satupun yang hidup kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah Anda bahwa sebelum kiamat besar itu tiba, dunia akan mengalami perang besar, perang yang tidak lagi memperebutkan suatu kekuasaan atau ajaran tertentu, juga bukan perang antar negara, antar suku, antar ras, bahkan antar umat. Tetapi perang yang dimaksud adalah perang antar Dajjal dengan pasukan berpanji hitam yang datang dari arah timur untuk menegakkan khalifah Islamiyah serta mengalahkan orang-orang kafir. Lalu, siapakah pasukan panji hitam yang membela khalifah Islamiyah tersebut dan bagaimana tanda-tanda kemunculannya? Pemirsa beriman, berbicara mengenai pasukan panji hitam, maka terlintas di pikiran kita tentang sosok Imam Mahdi. Beliaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin pasukan panji hitam. Mereka bertugas untuk menghancurkan kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mengetahui secara persis siapakah sosok Imam Mahdi, kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa dalil mengatakan bahwa Imam Mahdi berasal dari negeri Syam. Beliau berasal dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang laki-laki dari ahli baitku, namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku, Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud 9435. Bersama dengan pasukan panji hitam, Imam Mahdi akan memimpin selama 7, 8, bahkan 9 tahun. Namun belum ada hadis sahih yang menyatakan demikian. Lalu sebenarnya siapakah pasukan panji hitam yang dimaksud akan membantu Imam Mahdi dalam menghancurkan kezaliman di muka bumi? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Mahdi akan muncul setelah keluarnya panji-panji hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan ini tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa kemunculan Imam Mahdi ditandai setelah keluarnya pasukan panji hitam. Dalam beberapa hadis, Rasulullah menyebut pasukan panji hitam berasal dari Khurasan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, jika kamu semua melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salju. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah Imam Mahdi yang mendapat petunjuk. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Nuaim, dan Al-Hakim. Kata Khurasan berasal dari bahasa Persia yang artinya tempat matahari terbit atau negeri timur matahari. Ada pula yang mengatakan bahwa Khurasan adalah negeri yang luas. Khurasan berbatasan dengan wilayah dekat Irak yaitu Az-Zazawar, dan akhir batasnya adalah negeri India yaitu wilayah Takaristan, Ghaznah, Sijistan, dan Karman. Negeri Khurasan memiliki kontur wilayah yang bergunung-gunung dengan iklim yang ekstrim, di mana daerah tersebut mengalami musim panas yang kering serta musim dingin yang bersalju. Bahkan di negara itu pula lah sering menjadi pusat terjadinya gempa. Di tempat ini pula diyakini bahwa Dajjal akan muncul. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Oh tidak, bahkan ia akan datang dari arah timur. Apa itu dari arah timur? Dan beliau berisyarat dengan tangan yang menunjuk ke arah timur. Hadis riwayat Muslim 1883 sahih. Negeri Khurasan diyakini sebagai tempat berasalnya pasukan panji hitam. Kelompok pembela kebenaran ini dinamakan pasukan panji hitam karena berbendera hitam. Mengapa hitam? Karena hitam berarti damai, dan panji peperangan yang selalu digunakan Rasulullah pun juga berwarna hitam yang disebut dengan ar-rayah, sehingga sangat sesuailah dengan tujuan dari pasukan Imam Mahdi ini yang akan membawa kedamaian di dunia. Mereka bersama-sama akan memerangi Dajjal. Mengenai ciri-ciri dari pasukan panji hitam atau Ashabu Ar-Rayati Sud, beberapa hadis Nabi menyatakan bahwa mereka adalah generasi terakhir At-Taifah Al-Mansurah. Mereka adalah kelompok yang mendapat kemenangan.
Kelompok At-Taifah Al-Mansurah yang berada di atas kebenaran, menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Dalam lintasan sejarah, kelompok garis keturunan At-Taifah Al-Mansurah merupakan kelompok-kelompok penegak Allah, dimulai dari pemerintahan Zanki, jihad fisabilillah, pemerintahan Ayyubiyah hingga daulah Mamalik. Kelompok At-Taifah Al-Mansurah maksudnya bahwa mereka adalah kelompok yang senantiasa akan ada sampai saat bertiupnya angin lembut yang mewafatkan seluruh kaum beriman menjelang hari kiamat kelak. Kelompok ini diawali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap sahabat, berlanjut dengan generasi-generasi Islam selanjutnya sampai pada generasi Islam yang menyertai Imam Mahdi dan Nabi Isa dalam memerangi Dajjal dan memerintah dunia berdasar syariat Islam ini. Kelompok Taifah Mansurah adalah mereka yang bergabung dengan Al-Mahdi untuk memerangi musuh-musuh Islam, di mana Dajjal adalah salah satu yang akan dikalahkan oleh kelompok ini. Dikatakan pula bahwa mereka yang bersama Imam Mahdi adalah mereka yang beriman, sedangkan mereka yang menolaknya adalah golongan munafik. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan kelompok ini sebagai At-Taifah Al-Mansurah atau kelompok yang mendapatkan kemenangan. Karena penamaan ini merupakan sebuah janji kemenangan bagi kelompok ini, baik dalam waktu yang cepat maupun lambat, baik kemenangan materi maupun spiritual. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan keberadaan kelompok pasukan Panji Hitam ini adalah sebagai berikut. Akan keluar sebuah kaum dari arah timur, mereka akan memudahkan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Dari Khurasan akan keluar beberapa bendera hitam, tak satu pun bisa menahannya sampai akhirnya bendera-bendera itu ditegakkan di Lia, Baitul Maqdis. Akan keluar manusia dari timur yang akan memudahkan jalan kekuasaan bagi Al-Mahdi. Namun riwayat-riwayat tersebut memiliki cacat dari sisi sanad dan periwayatannya. Sedangkan riwayat tentang Ashabu Rayati Sud yang sampai pada derajat Hasan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Sauban. Akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka membunuh kamu dengan suatu pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Dari riwayat-riwayat tersebut tidak menjelaskan ciri-ciri fisik tertentu secara detail, sebagaimana yang kita sebutkan dalam riwayat-riwayat lainnya. Sedangkan makna kata perbendaharaan tadi adalah perbendaharaan Ka'bah. Kemunculan Panji Hitam muncul di saat kemunculan Imam Mahdi. Dari riwayat hadis tadi menjelaskan bahwa pasukan Panji Hitam sudah muncul jauh-jauh hari sebelum kemunculan Imam Mahdi. Sebab kemunculan sebuah kelompok yang kelak mewakili satu-satunya kelompok paling hak di antara kelompok-kelompok Islam tidak mungkin muncul dalam sekejap. Keberadaan mereka sudah ada dan embrio mereka akan terus tumbuh di antara kerasnya kecamuk peperangan saat itu. Di antara kezaliman yang semakin menyerebak, maka Imam Mahdi beserta pasukan Panji Hitam akan muncul untuk membawa kedamaian di muka bumi. Muncul di saat kematian Raja Arab Saudi. Selain itu dijelaskan bahwa dari riwayat Sauban tadi, kemunculan Ashabu Rayati Sud dari Khurasan terjadi di saat kematian seorang Raja Saudi yang dilanjutkan dengan pertikaian 3 putra khalifah untuk memperebutkan Ka'bah. Dalam hal ini, banyak analisa menyebutkan bahwa boleh jadi kondisi tersebut akan segera menjadi realita demi melihat apa yang terjadi saat ini di Saudi. Berdasarkan beberapa tanda kemunculan pasukan Panji Hitam tersebut, maka muncul beberapa dugaan dari sejumlah kelompok yang menyatakan bahwa mereka adalah pasukan Panji Hitam. Lalu juga ada beberapa orang yang menganggap suatu golongan tertentu yang mirip dengan ciri-ciri dari pasukan berpanji hitam, entah itu dari ciri fisiknya, kekuatannya, maupun selainnya. Pemirsa beriman, sesungguhnya hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu, entah siapa mereka yang termasuk ke dalam pasukan pembela kaum muslim. Semoga Allah memasukkan golongan orang-orang terbaik ke dalamnya. Apabila ada suatu kelompok yang mengatasnamakan pasukan Panji Hitam dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka mereka bukanlah kelompok-kelompok pemenang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang meraih kemenangan karena berada di atas kebenaran. Orang-orang yang menelantarkan mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya kepada mereka.
sampai datangnya urusan Allah, sementara keadaan mereka tetap seperti itu. Hadis riwayat Muslim 3544 dan Tirmizi 2155. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik pemirsa, alhamdulillah ini juga merupakan informasi dan berita baru sekali buat saya. Saya baru tahu bahwa di akhir zaman nanti akan ada yang namanya panji hitam, dan itu munculnya bersamaan dengan Imam Mahdi yang sudah dibilang sama Rasulullah bahwa mereka sudah dijanjikan kemenangan baik sebentar ataupun lambat. Iya, benar ya. Jadi memang kalau misal tentang panji hitam aku sebenarnya baru tahu ya. Tapi kalau misal Imam Mahdi memang banyak sekali. Kalau misal kita ada kajian Islam itu sering memang disebutkan gitu tentang Imam Mahdi. Nah, kalau misal sedikit cerita tentang Imam Mahdi sebenarnya adalah tadi disebutkan juga di berita Islami masa kini bahwa ia adalah seorang hamba Allah juga yang berada di negara Syam ya, di mana dia ini memang tidak menyadari kalau dia ini adalah seorang Imam Mahdi. Imam Mahdi ini sebenarnya bukan nama, tapi Imam Mahdi adalah julukan seperti khalifah. Jadi imam itu kan artinya pemimpin. Mahdi itu sebenarnya kalau tidak salah adalah petunjuk. Jadi Imam Mahdi adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Allah maksudnya gitu ya. Nah, jadi dia tidak sadar dan dia akan muncul bersama pasukan panji hitam tadi dan akan menyerangi Dajjal. Betul sekali. Dan tadi dibilangin bahwa dia akan bernama seperti Rasulullah dan nama ayahnya pun Abdullah seperti nama ayahnya dari Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah. Iya, betul sekali Ya, tadi ya. dijelaskan. Baik pemirsa, tadi sekilas ya informasi kita dan pembahasan kita tentang panji hitam. Dan